Ya. Kali ini Rafael bangun, berikan kepada Marcelino Ferdinand. Aksi melawan dari Marcelino Ferdinand. Masih ada. Dijatuhkan, advantage, Tom Haye, Rafael strike. Mencari ruang tembak. Padahal Cina masih 0 poin, media Cina malah remehkan timnas Indonesia. Lawan terlemah di grup C. Strike dengan sepakan yang begitu indah. Dan tanpa diduga, oh tunggu dulu, sudah kita duga Indonesia akan bangkit dan mampu akhirnya meraih keunggulan. Pemain Shin Tae-yong wajib waspada, timnas Cina kembali diperkuat ex-pemain Liga Spanyol dan naturalisasi saat hadapi timnas Indonesia. Erick Thohir minta timnas Indonesia lupakan laga kontra Bahrain dan segala kontroversinya, fokus ke Cina. Padahal Cina masih 0 poin, media Cina malah remehkan timnas Indonesia. Lawan terlemah di grup C. Media Cina, Sohu, remehkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut timnas Indonesia menjadi lawan terlemah di grup C. Cina menjadi tim paling buruk sejauh ini di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai laga ketiga, mereka sama sekali belum meraih satupun poin. Teranyar, tim naga julukan timnas Cina menelan kekalahan dari Australia dengan skor 1-3 pada Kamis 10 Oktober 2024 di Adelaide Oval. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri dan kalah bertandang ke markas Jepang. Mereka disikat 0-7. Hasil tersebut membuat Cina terdampar di dasar klasemen sementara grup C dengan tanpa poin. Mereka berjarak 4 poin dari posisi 4 besar dan terpaut 3 angka dari timnas Indonesia yang duduk di urutan kelima. Selanjutnya, tim asuhan Branko Ivankovic itu akan menjamu Indonesia. Media Cina, Sohu, menilai skuad Garuda merupakan tim terlemah di grup C sehingga Cina wajib memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan. Bagi tim sepak bola nasional, rasanya sangat pahit menghadapi pembalikan berturut-turut dari lawan dan akhirnya kalah. Ditulis Sohu dalam artikelnya, Jumat, 11 Oktober 2024. Namun, timnas sepak bola akan segera adu pembuktian. Menghadapi Indonesia, lawan terlemah di grup, di kandang sendiri merupakan peluang bagus untuk menghapus rasa malu mereka. Selanjutnya, timnas Indonesia saat ini memang juga belum meraih kemenangan di grup C. Kendati demikian, Jai Itzes dan kawan-kawan juga belum pernah kalah setelah menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Bahkan, tim Merah Putih membidik 3 poin di kandang Cina. Hal ini diperlukan guna menjaga asa mencapai target lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengamankan posisi ketiga atau keempat grup C. Oleh karena itu, pertandingan kontra negeri tirai bambu tampaknya bakal sangat seru. Sebab, kedua tim sama-sama berambisi meraih kemenangan perdana. Shin Tae-yong wajib waspada, timnas Cina kembali diperkuat ex-pemain Liga Spanyol dan naturalisasi saat hadapi timnas Indonesia. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tampaknya harus berhati-hati dengan skuad Cina yang akan mereka hadapi di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Pasalnya ada 3 pemain Cina yang sempat absen di laga kontra Australia, kini justru kembali untuk melawan Garuda di Stadion Qingdao pada Selasa 15 Oktober 2024. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Alan Carvalho, Wu Lei, dan Gao Zhunyi.
Alan sendiri merupakan pemain naturalisasi Cina yang memiliki Brasil. Alan yang bermain untuk klub Cina, Kide West Coast itu sebelumnya sempat absen karena cedera. Kasus serupa juga dirasakan Gao Zhunyi dan pemain yang pernah bermain Liga Spanyol, yakni Wu Lei. Wu Lei dengan pengalamannya berkarier di Espanyol jelas menjadi pemain yang patut diwaspadai oleh Shin Tae-yong dalam laga Timnas Indonesia versus Cina nanti. Kehadiran total 3 pemain tambahan di skuad Cina itu membuktikan betapa seriusnya tim tuan rumah untuk melawan Timnas Indonesia. Gao Zhunyi yang absen di laga kontra Australia karena cedera telah fit dan mulai berlatih kembali. Lalu, Wu Lei dan Alan Carvalho yang juga tak main di laga melawan Australia karena cedera juga sudah dipanggil oleh pelatih, Branko Ivankovic. Bunyi laporan dari media Cina, Kiki, Sabtu, 12 Oktober 2024. Ketiga nama pemain itu bakal berangkat ke Qingdai untuk bergabung dengan skuad Cina dan menjalani laga penting melawan Timnas Indonesia. Ditambah keterangan dari media Cina tersebut, wajar memang jika Cina akan menurunkan kekuatan terbaiknya saat melawan Timnas Indonesia nanti. Sebab sejauh ini Cina sama sekali belum meraih poin dari 3 laga grup C yang sudah dimainkan, ya. Cina selalu kalah saat bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbaru, Cina dibuat babak belur dari Australia dengan skor 1-3. Hasil itu membuat Cina terpuruk di dasar klasemen grup C dengan 0 poin. Sementara Timnas Indonesia di posisi kelima dengan 3 poin hasil dari 3 kali imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Erick Thohir minta Timnas Indonesia lupakan laga kontra Bahrain dan segala kontroversinya, fokus ke Cina. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ingin seluruh skuad Timnas Indonesia melupakan laga kontroversi melawan Timnas Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia ingin pasukan Shin Tae-yong mematangkan persiapannya sebaik mungkin untuk hadapi Timnas Cina. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain yang berakhir imbang 2-2 di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB dibumbui kontroversi. Skuad Garuda yang sejatinya unggul 2-1 hingga menit 90 harus menelan pil pahit, sebab gawang Martin Paes kebobolan di menit 99 oleh Mohamed Marhon. Padahal, wasit Ahmed Alkaf hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit saja, namun sampai waktu menunjukkan menit 96, wasit asal Oman itu tak kunjung meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Erick sadar kalau banyak opini yang tersebar dari laga tersebut, namun, ia tidak ingin Timnas Indonesia larut terlalu lama akan situasi pahit itu. Erick ingin, Shin meracik strategi terbaiknya untuk menghadapi Cina. Ada banyak opini tentang laga Timnas lawan Bahrain itu. Tutur Erick dalam keterangannya, Jumat, 11 Oktober 2024. Tapi, saya harap para pemain dan tim pelatih sudah lupakan itu, dan susun strategi yang lebih matang untuk hadapi Cina dalam 4 hari lagi. Ia ungkap Menteri BUMN itu. Pasalnya, waktu persiapan Timnas Indonesia cukup mepet. Laga melawan Cina dijadwalkan berlangsung di Qingdao Football Youth Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. Erick turut mewanti-wanti akan ancaman yang bakal diberikan tuan rumah. Apalagi situasinya berbeda. Mulai dari cuaca, kesiapan fisik, termasuk recovery, hingga lawan yang punya ambisi meraih poin pertamanya. Ini yang harus kita lebih fokus dan waspadai, jelas Erick. Di klasemen grup C saat ini, Timnas Jepang masih memimpin dengan 9 poin. Kemudian diikuti Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, dan Bahrain yang punya koleksi poin sama, yakni 4. Indonesia menghuni posisi 5 dengan 3 poin, dan Cina menjadi juru kunci dengan 0 poin. Karena itu, diharapkan Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh saat melawan tim Dragons guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Laga itu sekaligus juga sebagai pelipur lara dari hasil imbang yang menyakitkan melawan Bahrain. Shin Tae-yong sadar Timnas Indonesia menyimpan dendam akibat dipermalukan Timnas Bahrain 0-10 pada 2012. Namun, sang pelatih mengimbau anak asuhnya untuk fokus pada permainan. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda memiliki rekor kurang baik ketika bertemu dengan Bahrain. Dalam 5 pertemuan di semua kompetisi, Timnas Indonesia hanya mengemas 1 kemenangan dan sekali imbang. 3 pertemuan lainnya berakhir dengan kekalahan. Bahkan, dalam pertemuan terakhir, Timnas Indonesia dihancurkan 0-10 pada 2012. Meski begitu, Shin tidak mau para pemainnya fokus pada misi balas dendam. Pria asal Korea Selatan itu sadar fokus pada balas dendam tidak ada gunanya dan berpotensi menjadi senjata makan tuan. Ia hanya ingin Rizky Ridho dan kolega berfokus pada rencana permainan yang sudah disiapkan. Daripada kita memikirkan balas dendam atas kekalahan itu, lebih baik berfokus ke permainan, ia ajak Shin dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu, 9 Oktober 2024. Bagaimana kita bisa menunjukkan permainan yang kita suka dan permainan yang kita rencanakan?
Sambung pria asal Yeongdeok itu, pertandingan melawan Bahrain akan menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk meraup 3 poin pertama di grup C. Pada 2 laga sebelumnya, tim Merah Putih meraih 2 poin usai menahan timnas Arab Saudi 1-1 dan timnas Australia 0-0. Hasil ini membuat timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasmen sementara grup C. Setelah bersua Bahrain, timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Tebar ancaman ke Bahrain, Shin Tae-yong, timnas Indonesia siap tunjukkan performa terbaik demi 3 poin pelatih tim nasional. Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengirimkan ancaman kepada Bahrain jelang kedua tim bentrok di matchday 3 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. STY tepatnya menegaskan persiapan Garuda sudah matang dan siap memperlihatkan performa terbaik mereka di hadapan pendukung Bahrain ya. Timnas Indonesia akan bertamu ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi laga penting bagi kedua kesebelasan guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan bergulir di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Shin Tae-yong pun mengakui kalau nanti malam akan menjadi laga yang sangat penting bagi kedua tim. Sebab, hasil yang didapat akan berpengaruh pada posisi timnas Indonesia ataupun Bahrain di klasemen sementara grup C ini laga sangat penting bagi kami. Mungkin juga bagi Indonesia dan Bahrain. Untuk laga besok, hari ini, hasilnya akan sangat penting bagi kedua tim, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Kamis, 10 Oktober 2024. Namun begitu, Shin Tae-yong menekankan bahwa timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Juru taktik asal Korea Selatan ini berharap, Mes Hilgers dan kolega bisa menampilkan performa terbaiknya di depan publik Bahrain. Kami sendiri sudah mempersiapkan laga dengan sangat baik. Jadi saya harap kami bisa menunjukkan permainan yang bagus, itu turnya. Pemain tim nasional, Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand berjanji skuad Garuda akan membawa pulang 3 poin dari laga kontra Cina. Hal itu untuk membalas kegagalan timnas Indonesia menang atas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan video terbaru di akun Instagram Timnas Indonesia, terlihat para pemain Timnas Indonesia sedang menaiki tangga untuk masuk ke dalam pesawat. Ekspresi para pemain skuad Garuda pun tampak ceria kendati harus puas bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Bahrain International Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kita ke Qingdao, Bismillah, kata Dimas Derajat dalam Instastory Timnas Indonesia, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam unggahan video itu, gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menebar janji manis. Pemain Oxford United ini berjanji kalau skuad Garuda akan membawa pulang 3 poin dari Cina. Kita akan bawa pulang 3 poin di Cina, tegas Marcelino. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, mendatang. Skuad Garuda terbang ke negeri tirai bambu itu menggunakan pesawat charteran. Hal itu dilakukan karena jarak yang cukup jauh dan juga untuk menghemat tenaga para pemain. Diharapkan, Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh saat melawan Cina guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sekaligus juga sebagai pelipur lara dari hasil imbang yang menyakitkan melawan Bahrain. Seperti diketahui, laga Timnas Indonesia kontra Bahrain dibumbui kontroversi dari wasit Ahmed Alkaf. Skuad Garuda sejatinya bisa saja meraih poin penuh karena sudah unggul 2-1 hingga menit 90. Tapi sayangnya, gawang Martin Paes kebobolan di menit 99 oleh Mohamed Marhon. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong marah dan mengkritik keputusan wasit laga Timnas Bahrain versus Garuda, yakni Ahmed Alkaf. Sebab STY merasa terlalu banyak keputusan asal Oman tersebut merugikan Timnas Indonesia. Tentu dari banyaknya keputusan kontroversi yang buat Ahmed Alkaf, yang paling parah adalah tak meniup pertandingan sesuai dengan waktunya. Jadi, pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Nasional Bahrain, pada Jumat, 11 Oktober 2024, dini hari WIB, hanya diberikan tambahan waktu alias injury time selama 6 menit. Itu berarti, seharusnya pertandingan ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut berakhir di menit 96. Kenyataannya, wasit justru tak meniup peluit panjang. 3 menit setelahnya, Bahrain justru sukses mencetak gol. Keputusan itulah yang benar-benar membuat pelatih asal Korea Selatan itu emosi. Keributan sempat terjadi di akhir laga yang melibatkan sejumlah pemain Timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, wajar memang jika para pemain Timnas Indonesia marah-marah usai laga. Pasalnya gara-gara wasit Ahmed Alkaf telat meniupkan peluit panjang, kemenangan di depan mata sirna dan harus puas mengakhiri laga dengan 1 poin hasil imbang 2-2. STY pun meminta kejadian serupa tak terjadi lagi. Ia merasa Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC, wajib memperbaiki wasit demi bisa meningkatkan level sepak bola di Asia.
Timnas Indonesia dan Bahrain telah menampilkan yang terbaik sampai wasit meniupkan peluit pertanda laga berakhir. Namun saya harus mengatakan tentang hal yang Anda tahu, beberapa hal memalukan. Hal yang dimaksud soal keputusan wasit. Jadi kalau AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus diperbaiki. Ungkap Shin Tae-yong usai laga. Dikutip dari YouTube PSSI, Jumat, 11 Oktober 2024. Pemain tim nasional, Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand berjanji skuad Garuda akan membawa pulang 3 poin dari laga kontra Cina. Hal itu untuk membalas kegagalan Timnas Indonesia menang atas Bahrain di matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan video terbaru di akun Instagram Timnas Indonesia, terlihat para pemain Timnas Indonesia sedang menaiki tangga untuk masuk ke dalam pesawat. Ekspresi para pemain skuad Garuda pun tampak ceria kendati harus puas bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Bahrain International Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kita ke Qingdao, Bismillah, kata Dimas Derajat dalam Instastory Timnas Indonesia, Jumat, 11 Oktober 2024. Dalam unggahan video itu, gelandang Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, menebar janji manis. Pemain Oxford United ini berjanji kalau skuad Garuda akan membawa pulang 3 poin dari Cina. Kita akan bawa pulang 3 poin di Cina, tegas Marcelino. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, mendatang. Skuad Garuda terbang ke negeri tirai bambu itu menggunakan pesawat charteran. Hal itu dilakukan karena jarak yang cukup jauh dan juga untuk menghemat tenaga para pemain. Diharapkan, Timnas Indonesia bisa meraih poin penuh saat melawan Cina guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sekaligus juga sebagai pelipur lara dari hasil imbang yang menyakitkan melawan Bahrain. Seperti diketahui, laga Timnas Indonesia kontra Bahrain dibumbui kontroversi dari wasit Ahmed Al-Kaf. Skuad Garuda sejatinya bisa saja meraih poin penuh karena sudah unggul 2-1 hingga menit 90. Tapi sayangnya, gawang Martin Paes kebobolan di menit 99 oleh Mohamed Marhon. 1.500 supporter siap dukung Timnas Indonesia langsung di Stadion Nasional Bahrain. Sekira 1.500 supporter siap mendukung Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Bahrain langsung dari Stadion Nasional Bahrain di Manama. Hal itu diungkap anggota Komite Eksekutif PSSI, Exco PSSI, Arya Sinulinga. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Bahrain di laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Manama, pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut amat penting bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pertama di putaran ketiga kualifikasi. Sebab itu, dukungan dari supporter juga tak kalah penting demi keberhasilan skuad Garuda. Arya mengatakan, ribuan supporter Timnas Indonesia akan mendukung langsung di stadion. Ia mengakui, PSSI sudah berkomunikasi langsung dengan kelompok supporter tersebut. Mungkin sekira hampir 1500-an, ada dari Qatar, dari Arab Saudi, kemudian dari Bahrain sendiri pun hampir 400 orang, kata Arya, dikutip pada Rabu, 9 Oktober 2024, ada, dari, Oman juga, ada Kuwait juga, jadi sekira hampir 1.500 supporter kita di sana, imbus stafsus Menteri BUMN itu. Ini saya terima laporan dari Garuda Qatar, kelompok supporter Timnas Indonesia, karena kami berhubungan sama mereka lalu kami kontak mereka dan support mereka juga. Tukas Arya, pria berkacamata itu mengungkapkan, PSSI sendiri sudah meminta jatah 2.000 tiket untuk supporter Timnas Indonesia. Ia berharap, permintaan ini dapat dipenuhi oleh Federasi Sepak Bola Bahrain. Jika kami minta 2.000 kemarin. Mudah-mudahan dapat. Ya memang belum tahu diterima atau tidak, ujar Arya.